Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Aqidah Salaf. Berikutnya muallif hafizahullah taala menyampaikan poin yang ke-75, masih di dalam pembahasan bab al-iman bir-rusul. Poin-poin ini masih fokus membahas iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhal dibaca. Berkata penulis poin 75. Hafizahullah ta'ala. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, poin yang ke-75, menjadikan beliau sebagai hakim. Poin yang ke-76, dan tidak merasa berat dari apa yang Nabi SAW putuskan atau tetapkan. Poin yang ke-77, dan taslim atau menyerah kepada keputusan beliau setaslim-taslimnya. Baik, syarahnya. Syarah semuanya nomor 75 sampai 77 terkumpul dalam firman Allah Azza Jalla dzikruhu. Qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima taslim setaslim-taslimnya atau sepenuhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 65. Barakallahu fiik. Baik. Apa artinya jalla dzikruhu? Artinya kalau azza wa jalla artinya Allah itu kan kadang disebutkan subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla atau Allah jalla jalalu, atau kadang jalla zikru. Tahu nggak artinya apa? Jalla zikru artinya apa? Apa ikhwan? Gak ada yang tahu? Jalla itu agung, zikruhu penyebutannya. Jalla zikru agung penyebutannya, karena Allah itu maha agung. Kalau jalla jalalu, agung kemaha-agungannya. Jalla itu agung, tinggi, besar, itu sama. Kalau subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Begitu ya. Baik para jamaah, di poin 75, 76, 77, 3 poin ini adalah 3 poin terkait dengan iman kepada Rasulullah SAW
yang Allah cantumkan di satu ayat 65 surat An-Nisa. Jelas ya ayatnya. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman. Maksudnya keimanan yang sempurna. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan Nabi ya dengan 3 poin ini. Pertama, sebagai hakim. Menjadikan Nabi sebagai hakim. Ya, hakim itu yang memutuskan perkara dari perkara yang diperselisihkan. Kemudian yang kedua, hakim itu mesti menyampaikan keputusan. Maka kewajiban kedua, la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada haraj di dalam hati kita. yakni tidak ada rasa keberatan dengan putusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keputusan dari Nabi tentu bukan dari hawa nafsunya beliau. Kalau Nabi memutuskan satu perkara, maka itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kewajiban taslim, yakni menerima ya setaslim-taslimnya, maksudnya menerima sepenuhnya apapun yang telah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, lanjut poin ke-78. Poin yang ke-78, mengembalikan segala perselisihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Syarah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berselisih tentang suatu urusan, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya kesudahan. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Baik, hasbuh. Di poin ke-78 ini, ya, di antara iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengembalikan segala perselisihan kepada Nabi. Ya, dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Baik para jamaah, mana syahidnya dari ayat ini? Ya, terkait dengan poin ke-78. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Maka jika kalian berselisih tentang suatu urusan, diperintah Allah farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Di situ poinnya. Jadi apapun yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia, maka solusinya dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengembalikan urusan yang diperselisihkan kepada Allah, maksudnya kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Sedangkan mengembalikan urusan kepada Rasulullah itu adalah dengan cara kita datang menghadap beliau, kemudian meminta keputusan dari perkara yang diperselisihkan. Ini kalau beliau masih hidup. Ya, ketika beliau masih hidup, mengembalikan urusan kepada Nabi, maksudnya datangi Rasulullah, kemudian meminta penjelasan dan keputusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat. Baik para jamaah, maka yang dimaksud ya mengembalikan urusan yang diperselisihkan kepada Rasulullah adalah mengembalikannya kepada sunnah beliau yang sahih, tentu dengan bimbingan para ulama Rabbani.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarah poin ini beliau menjelaskan dua faidah secara garis besar berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak. Secara mutlak, artinya tidak ada tawar-tawar lagi. Secara mutlak kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kita sudah pernah menjelaskan makna taat. Ada yang masih ingat? Makna taat itu apa? Apa ya, Pak? Ada yang masih ingat? Yang masih lupa ada? Baik, ada nggak catatannya? Di fotokopian yang lalu ya. Baik, apa ikhwan, taat itu mencocoki perintah, baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Muwafaqatul ma'mur fi'lan au tarakan. Nah, itu taat. Nah, ketaatan secara mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya ini diambil dari kata kerja perintah, ati'u. Perhatikan, ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman taat kepadanya, Allah menggunakan kata kerja perintah ati'u. Demikian pula ketika memerintahkan taat kepada Rasulullah, ya, beliau Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata kerja perintah ati'u. Ati'u itu fi'il amr, kata kerja perintah. Baik, para jamaah, berbeda halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Ada nggak kata kerja perintah ati'u di situ? Tidak ada. Langsung pakai wawu athof. Wawu athof itu wawu yang fungsinya ngikut kepada sebelumnya. Berarti ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlak, namun ketaatan yang nisbi. Lawan mutlak itu nisbi, relatif. Maksudnya apa? Ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya, kalau perintah atau larangan dari ulil amri itu cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak berseberangan, maka kita wajib taat. Contoh, ya, ulil amri mengatakan kepada masyarakatku, wargaku, ya, wajib sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kalau ada perintah begitu, mudah-mudahan ada ya. Baik, para jamaah, nanti kalau antum jadi presiden itu bikin tuh undang-undang kayak gitu. Baik, para jamaah, wajib berjamaah 5 waktu di masjid kecuali yang uzur. Ini perhatikan, perintah ini sesuai kan dengan perintah Allah dan Rasulnya? Sesuai. Wajib taat. Pertama, Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan. Kalau kemudian diperintahkan lagi oleh ulil amri, maka tambah lagi. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, ya, karena ini sudah dinyatakan oleh ulil amri kita, maka kita juga wajib taat. Karena perintah itu nggak berseberangan. Kalau kemudian ulil amri mengatakan boleh berzina, yang penting pakai pengaman. Boleh melakukan hubungan badan, yang penting tidak hamil. Ini boleh nggak ditaati? Tidak boleh ditaati. Ini kemungkaran. Kemungkaran. Bagaimana kemudian menghalalkan zina? Yang penting aman. Silakan melakukan hubungan badan dengan siapapun, yang penting aman, suka sama suka. Barakallahu fiikum. Yang seperti ini jelas aturan yang batil. Kita wajib tidak taat. Begitu kan? Kenapa? Karena ini berseberangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah.
berseberangan dengan dinul Islam. Bahkan saya kira agama yang lain juga pasti mengingkari ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah demikian. Jadi ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlak, tapi dia mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bisa dipahami ini? Kita bacakan penjelasan. Allah. Ya. Adapun lanjut dalam ayat yang mulia ini. Dalam ayat yang mulia ini, Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak. Oleh karena itu, Allah mengulang fi'il atau kata kerja ati'u ketika memerintahkan untuk mentaatinya dan mentaati Rasul-Nya. Adapun ketaatan kepada ulil amri tidak secara mutlak, tetapi terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu Allah tidak mengulang kata kerja atau fi'il ati'u ketika memerintahkan untuk mentaati ulil amri, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila ulil amri memerintahkan kepada kita untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya atau perintahnya menyalahi Alkitab dan Sunnah, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati sebagaimana telah dijelaskan dalam Alkitab dan Sunnah dari hadis-hadis sahih. Karena kalau kita mentaati perintah ulil amri yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita telah menjadikan ulil amri tersebut sebagai Tuhan selain Allah yang ditaati perintahnya dan larangannya secara mutlak, sebagaimana perbuatan ahli kitab dari orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana telah diterangkan sebelum ini ayat dan hadisnya. Akan tetapi ini jelas ya. Jadi ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlak. Kalau orang mentaatinya secara mutlak tanpa kemudian menyelaraskannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ini urusannya besar. Orang yang seperti itu berarti menjadikan ulil amri ini sebagai Tuhan selain Allah, yang ditaati, tunduk patuh kepadanya secara totalitas, dengan tidak memperdulikan apakah Al-Quran menyetujui ataukah tidak, Sunnah menyetujui atau tidak. Nah, ini bahaya besar. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan sudah pernah kita bahas ya bagaimana Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbar dan ruhban mereka sebagai arbaban min dunillah, Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena mereka selalu tunduk patuh kepada segala keputusannya walaupun bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah. Nah, termasuk juga ketaatan kepada orang tua juga sama. Itu wajib gak taat ke orang tua? Wajib. Apakah ketaatan itu mutlak atau nisbi? Nisbi. Ketaatan kepada orang tua itu apabila apa yang diperintah atau dilarangnya tidak berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita taat. Tapi kalau ternyata perintahnya, larangannya berseberangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah, tidak ada kewajiban taat ya anak kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka, ya jika keduanya yakni ibu dan bapak, wa in jahadaka ala an tusyrika, jika keduanya menyuruhmu ya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang kamu nggak punya ilmu tentang itu, nggak punya keterangan tentang itu, maka apa kata Allah? Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Namun tetap kita sebagai anak muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Baik para jamaah, lanjut. Akan tetapi yang sangat penting kita ketahui bahwa larangan tidak boleh mendengar dan mentaati perintah dan larangan ulil amri yang menyalahi Alkitab dan Sunnah. Tidaklah mewajibkan kepada kita untuk memberontak
yang kemudian menjatuhkannya atau yang semakna dengannya sebagaimana perbuatan ahli bid'ah dan firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Rafidhah atau Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah dan yang sepaham atau semanhaj dengan mereka. Tetapi ada cara lain yang telah diajarkan oleh Islam dalam menasihati dan memperingati ulil amri yang zalim atau yang memerintahkan maksiat atau yang perintahnya menyalahi keputusan Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fiik. Ini faedah penting ya. Jadi tidak taatnya kita kepada ulil amri yang menyalahi kitab dan sunnah bukan berarti mengharuskan kita itu melakukan pemberontakan. Ini ada bab tersendiri pemberontakan ini. Dan ahli sunnah wal jamaah di antara prinsip akidahnya tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa yang zalim, sezalim apapun. Kapan boleh memberontak? Dengan syarat yang begitu ketat. Dengan syarat yang begitu ketat. Dan kalau tidak salah pernah kita bahas. Ketika ada kekufuran yang nyata, bukan lagi kata orang, tapi nyata di hadapan manusia. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, kita tidak melihat mereka menegakkan sholat. Kalau masih sholat tidak boleh. Masih sholat, masih ke masjid, barakallahu fiikum. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, kita punya hujjah ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu kekufuran, kebatilan, kesyirikan. Kemudian kita juga memiliki kekuatan. Setidak-tidaknya para jamaah kekuatan yang sebanding. Nah, kalau ada satu kelompok majelis taklim, pengajian mau melakukan kudeta, apa kekuatan antum? Mau pakai apa antum mengkudeta, memberontak, menggulingkan pemerintahan yang ada? Sedangkan mereka lengkap. Satu angkatan saja ada berapa ribu. Angkatan darat saja kalau dihitung berapa? Begitu kan? Belum polisinya. Belum angkatan-angkatan yang lainnya. Kita modal apa? Tidak bisa. Maka para jamaah dirahmati Allah, syarat-syarat ketat ini ya sejatinya ini untuk membatasi manusia supaya mereka ya lebih bisa bersabar dengan kezaliman para pemimpin. Kenapa? Karena keberadaan mereka sezalim apapun itu tetap jauh lebih baik ketimbang manusia hidup tanpa pemimpin. Ya tidak ya? Makanya sampai ada ungkapan di kalangan para ulama, satu hari bersama para pemimpin, satu hari dengan ulil amri itu lebih baik daripada hidup 1000 tahun tanpa ulil amri. Ya tidak? Tidak usah jauh-jauh. Anda melihat lampu merah kalau mati. Terus tidak ada yang ngatur lalu lintas di situ. Apa yang terjadi, Pak? Tentu bisa berantem di situ. Acak-acakan lalu lintas. Ya ada ulil amri yang ngurusin itu. Seperti apa? Baik, ya kita sama-sama paham. Namanya juga manusia, pasti punya banyak kekurangan, begitu ya. Kalau misalkan pemimpin kita ada kekurangan di sana sini, itu wajar. Dia bukan malaikat. Yang kalau kemudian punya proyek, ya satu kali kun fayakun jadi nggak bisa begitu. Begitu kan? Ada kekurangannya. Dan mungkin kalaupun kita jadi ada di posisi mereka, bisa jadi lebih parah. Ya nggak ikhwan? Mungkin sebagian orang sering membuli, ya sering waliyadzubillah berkata-kata tidak baik ya, tentang para pemimpin yang mungkin dia sendiri nggak punya kapasitas untuk itu. Kalau dia jadi pemimpin, mungkin bisa jadi lebih berantakan, lebih kacau. Maka ahli sunnah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, mendoakan hidayah, mendoakan istiqomah, mendoakan kebaikan. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk masyarakatnya. Itu para jamaah. Jadi tidak seperti kalangan ahlul bidah, di mana mereka melakukan pemberontakan, ya melakukan pengingkaran, ya secara membabi buta tanpa ada batasan. Baik para jamaah. Nah, ada cara untuk kemudian memberikan nasihat kepada mereka, yakni didatangi, ya
khudh biyadik, ya ambil tangannya, menyepi 4 mata, sampaikan nasihat. Jika diterima, walillahil hamd, maka segala puji hanya milik Allah. Kalaupun misalkan tidak diterima, kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ini tentu yang melakukannya adalah orang-orang yang punya kapasitas, ya bukan dengan teriak-teriak di jalan, begitu ya. Barakallahu fiikum. Makanya kan ada ahlul halli wal aqd. Kalau di kita ya dewan syura yang nantinya secara khusus memberikan nasihat kepada para pemimpin. Ya dulu di masa Khulafaur Rasyidin rata-rata khalifah ya mereka memiliki itu. Ya di masa Umar beliau mengumpulkan orang-orang hebat yang mumpuni di bidang agama, memiliki ketakwaan dan juga kewaraan. Para ulama Rabbani dikumpulkan secara khusus menjadi dewan syura pemerintahan. Begitu. Sehingga nanti ketika ada hal-hal yang namanya pemimpin, para jamaah yang dirahmati Allah dari kalangan manusia, bisa saja dia tersalah dan terlupa. Maka itulah fungsinya nanti diingatkan oleh dewan ini. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Silakan lanjut. Sedangkan yang dimaksud dengan ketaatan kepada Allah ialah dengan berpegang dan mengikuti kitabnya, yaitu Al-Quran. Adapun ketaatan kepada Rasul dengan berpegang dan mengikuti sunnahnya. Ayat yang mulia ini menjadi sebesar-besar dalil dan hujjah akan kedudukan dan ketinggian serta kemuliaan sunnah, bahwa mentaati Rasul dengan mengikuti sunnahnya secara mutlak, baik terdapat dalam Al-Quran atau tidak, sama saja. Maka kewajiban kita adalah mentaatinya dan mengikutinya. Ya jelas ya, karena wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi tidak dibedakan antara Quran dan juga sunnah. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketaatan yang mutlak. Jadi kalau datang sabda Nabi sahih, begitu ya, maka tidak ada kesempatan bagi kita bertanya, ini ada nggak di Quran? Tidak boleh. Pertanyaan ini pertanyaan yang nggak boleh. Ini hadis sahih ini ada nggak di Quran? Tidak boleh begitu. Atau cocok nggak dengan Al-Quran? Ikhwan, tidak ada pertentangan antara Quran dan juga sunnah. Kalaupun dirasa pertentangan, mungkin ilmu kita yang belum sampai. Bisa dipahami ini? Karena hadis Nabi yang sahih, yang datang dari Nabi secara sahih, itu sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan tadi itu tidak layak dipertanyakan. Ini ada nggak hadis ini di Quran? Sesuai nggak dengan firman Allah? Tidak boleh dipertentangkan seperti itu. Karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya ada faedah di sini. Silakan. Kemudian jelas sekali dari ayat yang mulia bahwa orang yang meninggalkan sunnah dengan sendirinya ia telah meninggalkan Al-Quran dengan meninggalkan Alkitab yaitu Al-Quran dan tidak mentaati Allah secara mutlak. Dari sini kita tahu bahwa orang yang menjadikan dalil akli atau yang diputuskan oleh akal sebagai asas, kemudian dalil naqli yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah mengikutinya, pada hakikatnya mereka telah menjadikan akal-akal mereka sebagai raja yang memerintahkan dua wahyu yang mulia, yaitu Alkitab dan Sunnah. Mereka inilah orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan tingkat kesesatan mereka. Baik, ini faedah ya. Jadi orang yang meninggalkan sunnah, maka sejatinya dengan sendirinya dia telah meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah. Maka mengikuti Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya, mengikuti hadis-hadis sahih. Ketika itu diingkari, sama saja mengingkari Al-Quran. Kalau mengingkari Al-Quran berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah.
Dan dari sini kita tahu bahwa orang yang menjadikan dalil akli sebagai asas, kemudian dalil akli di bawah dalil akli, ya seperti apa yang ada di kalangan para filsafat, ahli filsafat, falasifah, ya mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau wahyu Allah itu di bawah dalil akal. Kan dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Mana yang harus didahulukan? Nakli. Ya. Dalil nakal itu dalil ya wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan juga Sunnah. Itu dalil nakal. Nah, orang-orang yang metode beragamanya menyimpang, mereka jadikan dalil akli itu di atas, dalil nakli wahyu ya, itu ada di bawah. Jadi mereka dahulukan ra'yu, ya baru kemudian wahyu di bawahnya. Sehingga ketika datang wahyu, apakah itu Al-Quran ataukah hadis sahih, mereka menimbang dulu dengan akal. Ini masuk nggak ke akal kita? Ini cocok nggak dengan akal kita? Ketika cocok, mereka qabila minhu, menerima darinya. Tapi kalau tidak cocok, mereka melemparkannya. Baik, para jemaah dirahmati Allah, maka orang yang seperti ini berarti telah menjadikan akalnya itu sebagai raja yang memerintah Alkitab dan juga Sunnah. Berarti orang seperti ini menuhankan akal. Mereka tidak mau taat kepada Allah dan juga kitabnya, tidak mau taat kepada Rasulullah dan juga Sunnah yang dibawa. Dan sudah panjang lebar dibahas di bab pertama ya tentang penyimpangan mereka ini. Baik para jamaah. Dan ini penting disampaikan karena banyak orang yang begitu modelnya. Mereka mendewakan akal mereka, menjadikan akal segala-gala. Baik para jemaah, bahkan mereka berani mengatakan akal itu lebih hebat daripada Quran. Waliyadzubillah. Baik para jemaah. Kemudian faedah kedua dari ayat yang mulia ini, silakan. Kemudian pada bagian kedua dari ayat yang mulia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan segala sesuatu yang mereka perselisihkan dari urusan dunia dan akhirat kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni kepada kitabnya dan sunnah nabinya. Karena dalam Alkitab dan sunnah mereka dapat penjelasan dan penyelesaian tentang hukum yang mereka perselisihkan. Tentu tidak akan terjadi ketika Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala perselisihan kepada kitabnya dan sunnah Rasulnya, kemudian mereka tidak mendapatinya. Pasti mereka akan mendapatinya dengan syarat mengembalikan kepada keduanya. Itu dengan cara yang benar, yaitu dengan ilmu dan keadilan, bukan dengan kebodohan dan hawa. Dan hal ini menjadi bukti bahwa kita memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian buah dari mengembalikan segala urusan perselisihan kepada Alkitab dan Sunnah ialah akan berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan bagi di dunia dan di akhirat. Baik, jelas ya. Ini faedah kedua. Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah dan juga Rasul. Karena disitulah obat, disitulah solusi dari segala macam permasalahan yang dihadapi manusia sampai nanti datangnya kiamat. Semua solusinya, terapinya, obatnya ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu asas di dalam belajar agama ini, kita belajar Quran, kemudian kita belajar hadis. Dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Karena dua-duanya merupakan sumber dari semua cabang ilmu yang ada di dalam Islam ini. Maka coba lihat, kalau kita melihat urutan belajarnya para ulama Rabbani, mesti diawali dengan Quran. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik ya kalau Quran, qiraatan, tata cara bacanya, tahsin, tajwid. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah,
beralih nanti ke pembahasan usul tafsirnya, belajar kaidah tafsir atau usul tafsir untuk kita bisa memahami tafsir yang dibahas oleh para ulama. Barakallahu fiikum. Nanti ada tadabburnya, nanti ada balaghiyahnya. Banyak sekali ulumul Quran itu, banyak sekali. Para jamaah dirahmati Allah. Kemudian baru belajar hadis. Belajar hadis ya secara bertahap. Ya, kalau level-level kita arba'in saja dulu selesaikan. Gitu ya. Yang menjadi 40 hadis pokok dalam agama Islam ini. Itu asas di dalam belajar. Belajar Quran, kemudian belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya usahakan punya bacaan rutin dari Al-Quran dan juga hadis. Dari yang terkecil. Kalau Quran, insya Allah mungkin antum sudah sering menamatkan, begitu ya. Sering menamatkan, ya terutama di bulan Ramadan. Maka beranjak belajar tafsir. Usahakan punya jadwal rutin baca tafsir yang dari yang paling ringkas. Ada Aisar Tafasir, kemudian ada Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Siddi rahimahullah. Itu tafsir-tafsir yang singkat atau tafsir muyassar. Untuk sempatkan sebelum tidur baca satu ayat dengan tafsirnya. Masya Allah, berapa tahun selesai itu, begitu kan? Sambil bawa pulpen, nanti faidah yang berkesan bisa antum catat, bisa antum garis atasi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis juga demikian, baca hadis arba'in. Ya, matanya saja dulu baca, selesaikan. Nanti lanjut ke syarah ringkas, poin-poin faidah dibaca, begitu ya. Nanti bisa lagi lebih panjang lagi ya, baca Riyadhus Shalihin, ya baca Bulughul Maram, baca Sahih Al-Bukhari, begitu ya. Urutannya begitu. Jangan baru belajar langsung Sahih Bukhari, belajar sama sanadnya lagi. Ya. Yang ada ya bukan paham gitu, puyeng. Baik para jamaah, dari yang dasar dulu. Ya, terus berlanjut. Nah itu ulumul Quran dan ulumul hadis. Ya syukur-syukur antum bisa belajar mustalah hadis, ya ilmu hadis, kemudian nanti belajar mentakhrij hadis. Ini hadis ini dikeluarkan oleh siapa, perawinya siapa saja. Kemudian dilihat ini rawi-rawi ini ada enggak siqah apa tidak. Barakallahu fikum, sehingga nanti kemudian bisa disimpulkan apa hadis ini sahih ataukah ya tidak sahih. Nah itu ya semua adalah ilmu tentang Quran dan juga sunnah. Ini menjadi ilmu yang mendasar. Karena semua cabang ilmu dalam syariat kita sumbernya dari dua sumber ini, Al-Quran dan juga sunnah. Cara mempelajarinya tentu dengan metode yang benar. Metode yang benar adalah itulah yang disebut dengan manhaj as-salaf. Ya, memahami, mempelajari Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Pemahaman salafus saleh maksudnya siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena mereka yang pertama kali belajar langsung dari Nabi tentang Quran dan hadis ini. Kemudian muridnya mereka tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian terus diwariskan kepada para ulama rabbani yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Nah begitu ya metode belajar. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti kita masuk di poin ke 79 ya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan tidak? Satu aja. Kalau ada pertanyaan. Baik, berarti mafhum semuanya insyaallah ya. Barakallahu fiikum. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.